cara menghadapi suami yang susah diajak beribadah dan juga menghadapi ateis ala Pera Sidauruk. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pera Sidauruk, monggo silakan, Sister. Mau menanggepin Kak Freddy itu siapa tadi nama istrinya? Nggak jawab dia, biarin. Jadi sebenarnya gini, mungkin ya, mungkin kita Kak hampir punya latar belakang yang sama gerejanya kali ya. Jadi aku mau nanggepinnya tuh gini sih, lebih tepatnya kita tunjukin buah pertobatan aja gitu. Memang untuk menggiring orang, untuk membawa orang untuk pergi ke rumah Tuhan itu sulit. Menurut kita ya manusia biasa, tapi aku percaya kayak ateis ya. Ateis itu nggak ngakuin Tuhan, tapi dia tuh ngelihat buah perbuatan kita, orang yang mengaku Tuhan, punya agama segala macam. Nah, ketika dia ngelihat buah kita, perbuatan kita, pertobatan kita, dia pasti nanti akan punya kesimpulan di dalam hatinya. Gitu. Jadi kita kayak harus nunjukin karakter Kristus itu aja intinya, Kak. Gitu. Aku mau nanggepinnya itu doang sih, Mak, tadinya gitu. Sudah menjadi rahasia umum, mayoritas yang datang beribadah ke gereja pada hari Minggu didominasi oleh wanita atau perempuan. Dan ini bisa memberikan sebuah petunjuk indikasi bahwa mayoritas laki-laki itu malas datang berbakti dan beribadah kepada Tuhan di gereja. Dan kalaulah misalnya ada survei penyelenggaraan mesbah keluarga atau ibadah keluarga, biasanya yang lebih susah, lebih sulit diajak untuk beribadah adalah suami yang sebenarnya kepala keluarga yang bisa bertindak, berfungsi sebagai imam dalam keluarga. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak ibu atau istri yang mengalami kesulitan dan kesukaran ketika mengajak suaminya untuk turut bersama-sama beribadah kepada Tuhan di gereja. Nah, saudara kita Ibu Pera Sidauruk, sekalipun beliau mengalimatkan dengan kalimat yang sederhana, saya setuju dengan apa yang beliau simpulkan. Bagaimana cara mudah menghadapi suami yang susah diajak beribadah, termasuk orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah. Tidak ada lain selain dari adanya peragaan hidup, kesaksian, keteladanan, perilaku, perkataan yang dikontrol dan dikendalikan oleh kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi suami di sini dimenangkan bukan dengan khotbah, bukan mayoritas dengan perkataan, tetapi dengan kelakuan. Kelakuan yang menjadi buah dan bukti dari pertobatannya. Saudara dikasihi Tuhan, saya teringat dengan bagaimana Yesus secara tegas dan keras menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam Matius 23. Yesus berkata kepada orang banyak, termasuk kepada murid-muridnya, dengarkanlah pengajaran mereka, tapi jangan ikuti kelakuan mereka.
Sebab mereka mengajarkan dengan benar, tapi mereka tidak hidup dengan ajaran benar yang mereka sampaikan. Itu sebabnya prinsip kita sebagai orang Kristen, terlebih khusus sebagai pendeta, pastor, penatua, gembala. Mari kita lakukan apa yang kita khotbahkan, mari kita khotbahkan apa yang kita lakukan. Itu merupakan resep di mana memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar dalam konteks bagaimana kita memenangkan orang lain untuk sujud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ungkapan yang sering disampaikan oleh orang tua di masa lalu. Lebih nyaring bunyinya kokok ayam mati daripada kokok ayam hidup. Apa maksudnya? Sebagai contoh, kalau saya pulang kampung, ada paman atau tulang saya di sana yang baik hati, mau motong seekor ayam jantan dan dimasak begitu enak, lezat dan nikmat. Tulang atau paman saya ini mengundang saya ke rumahnya, disuguhkan daging ayam yang enak itu. Tapi cerita tentang ayam yang sudah mati itu bisa menyeberang lautan. Karena apa? Saya sampai ke Jakarta atau Jabodetabek. Saya cerita kepada orang lain. Tulang atau paman saya yang baik hati. Ketika saya datang, dia memotong seekor ayam dan saya diundang makan daging ayam yang enak, nikmat, lezat di rumahnya. Kalau ayam yang hidup berkokok hanya 1 kilometer barangkali paling jauh terdengar. Tapi ayam yang mati bisa sampai seberang lautan, ribuan kilometer. Apa gambaran yang saya tegaskan melalui contoh atau ilustrasi ini? Lebih nyaring bunyinya perbuatan daripada perkataan. Lebih hebat power dan kuasa kelakuan kita, contoh teladan panutan yang kita tunjukkan, daripada mulut kita berbusa-busa berkata ini dan itu kepada orang lain. Resep yang disampaikan oleh saudari kita Ibu Pera Sidauruk ini ketika berdiskusi dengan Ibu Lina Wijaya dan Mosa, beliau menyampaikan sebuah pernyataan atau kesimpulan yang praktis, mudah dicerna dan sangat sederhana. Tapi kalau saudara dan saya berkomitmen untuk mempraktekannya, percayalah, apa yang kelihatan sukar, sulit, susah, mustahil, tidak mungkin bagi manusia, Tuhanlah yang sanggup membolak-balikkan hati orang. Tapi ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Bukankah firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya.